Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan sesi kita tentang metode penelitian. Jadi ini kalau sebelumnya saya mengupas antara pendahuluan dan bab 1, dan saya juga kupas tentang telaah pustaka. Nah, di sini saya akan coba kupas pengalaman ketika proposal Anda sudah disetujui. Jadi apa saja yang harus dilakukan ketika Anda memulai riset. Ini sangat penting karena ada beberapa peneliti yang sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah proposalnya disetujui atau diseminarkan. Bahkan kadang-kadang dia menganggap proposal tadi itu adalah bab 1, jadi dia langsung loncat pada bab 2, padahal itu sesuatu yang perlu diluruskan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips dan trik apa yang perlu dilakukan ketika Anda sudah selesai atau sudah seminar proposal. Pertama yang harus Anda lakukan adalah kalau saya biasanya akan mencari sekian banyak literatur, dokumen, ya apapun yang mendukung saya dari sisi aspek dokumentasi atau kepustakaan. Ini yang saya lakukan biasanya. Karena yang fase ini kita harus kembali lagi melihat tentang apa dan bagaimana konstruksi keilmuan yang hendak kita bangun, dan ini perlu dilakukan secara kontinu sampai Anda menyelesaikan riset. Yang kedua adalah preparation, jadi persiapan Anda turun ke lapangan atau mencoba meneliti. Nah, ini yang sering terjadi sama adik-adik mahasiswa ketika apa yang mereka bayangkan di ruang seminar ketika menulis proposal tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang saking idealismenya kuat sekali, dia tidak mau memperhatikan saran pembimbing atau dosen, dia memaksakan, sehingga ketika sampai di lapangan, ketika memulai riset, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini biasanya kalau saya kepada mahasiswa master khususnya dan S3, saya selalu buat beberapa kriteria. Jadi riset Anda itu apakah terkait dengan membahayakan apa tidak. Jadi ini juga perlu dipikirkan. Kemudian riset Anda itu banyak membutuhkan modal apa tidak. Ini juga harus dipikirkan. Yang ketiga, apakah riset Anda itu melibatkan sesuatu yang sangat sensitif atau bisa membahayakan diri Anda atau informan dan responden Anda atau tempat Anda melakukan riset. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kemampuan Anda sendiri. Jadi dari segi anggaran, apakah Anda cukup untuk melakukan riset tersebut. Nah, jika jawabannya agak kurang, misalnya kita buat skalanya 1 sampai 5 dan jawabannya banyak di 2 dan 3, maka saya mencadangkan untuk tidak melakukan riset tersebut kendati Anda sangat bersemangat untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi ketika proposal Anda sudah disahkan, ini yang perlu Anda pikirkan secara pragmatis. Jadi ini bukan isu tentang bagaimana kualitas keilmuan yang Anda kuasai, tapi bagaimana Anda mampu menyelesaikan penelitian dalam kurun waktu tertentu dan terukur, dan bagi beberapa kalangan juga bisa dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau menjadi makalah yang akan dipresentasikan dalam seminar nasional atau seminar internasional. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Dan yang selanjutnya adalah selalu mengingat tentang rumusan masalah yang pernah Anda usulkan atau Anda propose di rumusan masalah. Jadi jangan memajukan masalah atau mengajukan masalah yang membuat Anda sendiri akan bermasalah. Jadi usahakan Anda terus ingat dalam kepala Anda atau alam bawah sadar Anda tentang sign post question, jadi rumusan masalah,
Jadi Anda hanya fokus kepada rumusan masalah tersebut ketika Anda in the field atau di lapangan. Tidak perlu mengingatkan hal-hal yang lain. Tidak perlu Anda memikirkan meskipun ini menarik, bagus untuk dilakukan, tetapi sejauh itu bukan bidang atau terkait dengan rumusan masalah Anda, maka saya menyarankan untuk meninggalkan segera. Kalau tidak, Anda akan susah selesai tepat waktu karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang perlu tapi tidak penting untuk riset Anda. Dan ini yang saya lakukan ketika saya menyelesaikan S3 saya dan beberapa riset. Saya akan tetap mengakomodir data yang menarik, tapi sama sekali tidak akan menganggap itu penting untuk dan perlu untuk saya sajikan dalam riset saya. Jadi ini tip dari saya supaya kita tetap fokus pada rumusan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah ketika proposal Anda sudah disetujui, maka kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan paperwork. Jadi usahakan Anda ketika turun ke lapangan siapkan plan A, plan B, dan plan C. Plan A itu maksudnya surat-surat yang harus dilengkapi, surat keterangan apapun lah yang harus dilengkapi ketika Anda mau ke lapangan atau melakukan proses penelitian lapangan. Dan biasanya dalam riset-riset yang bersifat kualitatif, itu plan A ini jarang mumpuni karena terkadang kita merasa dipersulit. Terkadang kita juga kalau tidak kenal dengan orang dalam, dengan tempat orang yang kita kaji, itu biasanya dianggap sesuatu yang akan mengancam keberadaan mereka, terutama jika riset-riset yang ingin menguraikan atau menjelaskan sesuatu yang sangat sensitif dari tempat tersebut. Jadi usahakan kita juga punya plan B. Plan B biasanya dan plan C juga. Plan B biasanya kalau saya dengan pendekatan antropologis, dengan kita datang bersilaturahmi, tidak kemudian kita menceritakan maksud kita di awal, kemudian bagaimana kita membangun relasi sosial, mendapatkan trust, kepercayaan dari calon responden kita. Dan ini dulu yang dibangun. Makanya dalam kajian antropologi membangun hal ini bisa berbulan-bulan, bahkan ya ada yang bertahun-tahun karena terlalu sulit untuk masuk ke dalam sebuah komunitas. Dan ini saya rasa yang perlu diperhatikan, bahwasanya akses kepada tempat ini harus kita pikir ulang. Plan C misalnya, ketika Anda sudah merasakan ini tidak mungkin dilakukan pada sebuah komunitas, maka plan C-nya adalah Anda cepat-cepat mencari tempat lain untuk riset. Dan ini harus dipikirkan dari awal dan dibicarakan dengan supervisor Anda, dibicarakan dengan pembimbing Anda, supaya Anda tidak memikirkan sendiri masalah tersebut. Jadi ketika proposalnya bagus, tapi manakala di lapangan tidak bisa diakses, tidak bisa dimasuki, dan Anda stuck di sana, tidak bisa membicarakan hal tersebut kepada pembimbing Anda, maka terkadang beberapa tahun kemudian baru ditanya, kenapa kamu nggak selesai risetnya? Ini Pak, karena saya tidak bisa mengakses. Jadi dia ceritakan menjelang dia berakhir masa studinya, dan ini bisa menjadi disaster, bencana bagi mahasiswa tersebut. Nah, karena itu plan A, plan B, plan C, bahkan kita juga bisa merubah proposal tadi yang saya katakan antara perbedaan proposal dan bab 1 dalam penelitian, sehingga Anda melalui proses tersebut sangat smooth. Anda punya equipment artinya peralatan yang bisa Anda turunkan, kemudian cara Anda menulis pada saat di lapangan, cara Anda mempelajari sebuah komunitas, bagaimana Anda melakukan proses interaksi dengan masyarakat tersebut, bagaimana Anda harus menghargai dan tidak kemudian datang sebagai Superman mengatakan ini salah, itu keliru, ini tidak benar. Jadi jangan berusaha Anda menjadi seorang mufti di sana kalau Anda ya dari UIN, tapi usahakan Anda coba try to understand, coba memahami masalah di sana dan coba konstruksi bentuk masalahnya apa yang melatar belakangi, ada apa di balik itu, dan kita bisa mendapatkan insight data yang amat luar biasa ketimbang hanya kita berangkat dari sebuah judgment. Jadi kita hanya menjudge masyarakat tapi tanpa mengetahui ada apa di balik itu. Dan ini memang perlu seni dan keterampilan dalam dunia penelitian, sehingga kadang-kadang ini banyak mahasiswa yang dia idealis, kemudian susah mau menerima masukan orang, tidak belajar banyak mendengar dari orang, sehingga dia stuck dan kadang-kadang stres di situ karena dia tidak bisa mengaktualisasikan diri ketika dia melakukan proses penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Jadi kalau pengalaman saya dulu,
saya akan menulis apapun yang saya dapatkan di lapangan. Dalam buku ini saya punya misalnya buku catatan riset saya tahun 2000-an. Jadi saya ini masih punya catatan saya masih lengkap di sini, dan ini saya kumpulkan, saya simpan, kemudian saya juga mengetiknya di komputer. Ya mungkin orang mengatakan itu field note atau diary, supaya kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman di lapangan, data dari lapangan, dan itu yang akan kita konstruksi ulang. Ini misalnya dalam kajian ilmu sosial, baik itu sosiologi maupun antropologi, dan saya rasa di penelitian kualitatif hal ini memang sesuatu yang sangat mesti dilakukan oleh calon peneliti. Jadi kita harus mengambil take note, dan cara mengambil take note itu bagaimana, taking note. Tidak kemudian ada juga responden atau informan yang dia nyaman kita tulis di depan dia, ada juga yang kadang-kadang dia tidak mau kita rekam, tidak mau kita tulis di PowerPoint. Maka ketika Anda sudah selesai berjumpa dengan mereka, segera pulang dan tulis apa yang Anda ingat, dan segera take note. Jadi membuat diary bagaimana kesan Anda dan apa saja yang Anda rasakan ketika Anda berjumpa dengan responden atau informan ini. Jadi responden dan informan akan sangat membantu Anda, dan ini namanya penelitian, mencoba memahami diri kita sendiri. Inilah rahasia penelitian. Jadi kalau Anda mampu melewati fase-fase ini, Anda akan merasakan itu sebuah pembelajaran. Kenapa kemudian ada S3 yang meminta Anda membuat riset saja, tidak kuliah. Dan ini saya rasa lebih berat dari kuliah. Kebetulan saya menyelesaikan S2 dengan by research, dan itu memerlukan waktu yang hampir setahunan untuk melakukan riset tentang reformasi di Indonesia. Kemudian di Malaysia, di Australia, di S3 saya juga saya selesaikan dengan by research. Jadi 2 degree yang saya dapatkan semuanya by research. Jadi pengalaman riset inilah yang kemudian mau menjadikan kita proses pembelajaran, mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita mengenali orang lain, dan bagaimana menghargai orang lain. Dan pengalaman ini sama sekali tidak Anda dapatkan di bangku kuliah, kecuali Anda turun ke lapangan, berhadapan, berkomunikasi, berhubungan dengan masyarakat atau objek daripada penelitian Anda. Bahkan terkadang Anda akan memiliki sebuah hubungan emosional dengan tempat penelitian Anda yang susah sekali untuk dipisahkan. Jadi ini saya rasa beberapa hal yang perlu dilakukan ketika Anda sudah selesai seminar proposal. Dan saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, ketika Anda memulai riset, Anda yakin Anda itu pengen menyelesaikan masalah, tidak menjadikan Anda bermasalah. Dan riset yang bagus adalah riset yang selesai. Dan riset yang selesai itulah riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban biasanya dengan seminar hasil, ya sidang tesis, ada juga kadang-kadang melalui publikasi ilmiah. Jadi usahakan fase-fase ini Anda lewati. Kalau sudah Anda lewati, maka saya rasa Anda akan merasakan bagaimana menjadi yang namanya seorang peneliti. Demikian para sahabat, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.